Sobat IG Tech, saya Hana sebagai host IG Tech Classroom pada saat ini. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan kepatuhan pajak. Narasumber yang sudah hadir pada hari ini adalah Mbak Mirna. Mbak Mirna adalah seorang konsultan pajak yang sangat berpengalaman di bidangnya dan sudah mempunyai pengalaman bekerja selama 5 tahun sebagai tax leader. Halo Mbak Mirna. Halo Mbak Hana. Iya, Mbak Mirna, gimana nih untuk materi pada podcast hari ini? Materi kita hari ini tentang kepatuhan pajak. Ini materi yang cukup menarik ya buat Sobat IGTex. Jadi selama materi ini berlangsung mungkin bisa disimak secara baik-baik. Oke Mbak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepatuhan pajak itu sendiri dan kenapa hal ini menjadi penting wajib pajak untuk bisa mematuhinya? Jadi gini Mbak Hana, kepatuhan pajak itu merupakan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran, pelaporan, baik itu SPT massa maupun tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kenapa ini penting? Karena pajak itu kan merupakan sumber pendapatan utama negara untuk pembiayaan pembangunan dan fasilitas publik. Jadi dengan adanya kepatuhan ini diharapkan beban pajak itu dapat proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing warga negara. Oke Mbak Mirna, jadi kan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya pajak ini kan merupakan sumber pendapatan negara. Nah, jadi bagaimana sih kepatuhan pajak ini dapat mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia? Jadi dengan adanya kepatuhan pajak ini diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi, di mana ini kan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, terus kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi kepatuhan pajak ini kan pastinya akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi di negara Indonesia gitu kan. Lalu apa sih tujuan dari kepatuhan pajak ini? Jadi sebenarnya tujuannya tuh ada beberapa ya Mbak Hana. Yang pertama itu mendapatkan pendapatan negara yang optimal tentunya. Terus yang kedua itu menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak bagi setiap wajib pajak. Terus yang ketiga itu mencegah terjadinya penghindaran pajak, dan yang keempat itu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Oke Mbak Mirna, dalam kepatuhan pajak ini kan pada dasarnya ada hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya hak itu kan pasti tidak terlepas dengan kewajiban. Nah, bisa dijelaskan enggak sih hak apa saja yang dimiliki oleh wajib pajak dan kewajiban utama itu yang seperti apa yang harus mereka penuhi? Jadi sebenarnya kalau mau dijelasin tuh hak wajib pajak tuh sebenarnya banyak ya Mbak Hana. Jadi yang pertama itu contohnya hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi kan banyak tuh sebenarnya perusahaan yang baik SPT massa maupun tahunannya itu terdapat kelebihan pembayaran pajak. Nah ini wajib pajak berhak mengklaim atas kelebihan pembayaran tersebut. Kemudian yang kedua itu hak atas angsuran atau penundaan pembayaran. Misalnya dirasa wajib pajak perlu mengangsur pembayaran pajak, dirasa keberatan jika dibayarkan sekaligus, itu bisa juga diajukan penundaan atau pengangsuran tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu hak atas pengurangan angsuran PPh pasal 25. Misalnya perusahaan likuiditas perusahaannya lagi nggak bagus nih, itu bisa juga wajib pajak melakukan pengajuan pengurangan angsuran PPh 25. Oke Mbak Mirna, kan yang barusan dijelasin itu merupakan hak dari wajib pajak. Nah selanjutnya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi itu yang seperti apa sih? Betul kan, di samping hak kan ada kewajiban yang perlu dipenuhi. Kewajiban kita sebagai wajib pajak itu yang pertama adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua itu kewajibannya untuk memberikan data-data apabila memang diperlukan dalam pelaporan perpajakan. Kemudian yang ketiga itu
wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak atas pajak yang terutangnya. Dan yang keempat itu kewajiban dalam hal adanya pemeriksaan, itu wajib pajak juga mempunyai kewajiban tersebut. Oke Mbak Mirna, jadi bagaimana sih pengukuran kepatuhan pajak di Indonesia ini? Jadi pengukuran kepatuhan itu ada dua. Yang pertama itu kepatuhan pembayaran, dan yang kedua itu kepatuhan pelaporan. Di mana kepatuhan pembayaran itu bagaimana wajib pajak membayar pajak itu sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang dan membayarnya secara tepat waktu. Kemudian terkait yang kepatuhan pelaporan itu bagaimana wajib pajak menyampaikan laporan SPT-nya itu secara benar, lengkap, dan juga tepat waktu juga pastinya. Oke Mbak, jadi selanjutnya itu kan ada kepatuhan secara formal dan material gitu kan. Boleh dijelasin enggak sih jadi perbedaan dari kedua kepatuhan itu seperti apa? Oke, jadi kepatuhan formal itu bagaimana wajib pajak memenuhi prosedur dari segi administrasinya. Jadi kayak pendaftaran, pelaporan, kemudian pembayarannya tepat waktu atau enggak. Sedangkan terkait kepatuhan material itu dari segi kebenaran dan keakuratan dari data isi laporan pajak tersebut serta jumlah pajak yang dibayarkan. Lalu kan Mbak Mirna bahwa sering kita bahas bahwa setiap wajib pajak di Indonesia itu wajib melakukan pelaporan pajak secara lengkap, akurat, dan tepat waktu gitu kan. Nah kalau misalkan ternyata mereka itu tidak sesuai dengan ketentuan, bagaimana ya mekanisme selanjutnya? Oke, tentunya kalau misalnya wajib pajak tidak melakukan kepatuhan pajak itu pastinya ada sanksi. Di pajak itu ada sanksi administratif. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak. Yang kemudian kedua ada bunga keterlambatan. Ini tuh penyebabnya karena adanya pajak yang dibayar secara terlambat. Kemudian yang ketiga itu ada sanksi pidana. Ini nih kasusnya kelas berat nih. Kalau misalnya ada penggelapan data atau penipuan pajak, nah ini masuknya ke dalam sanksi pidana. Mbak Mirna, faktor apa aja sih yang mempengaruhi beratnya sanksi bagi wajib pajak apabila wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya? Jadi faktor yang mempengaruhi jenis dan beratnya sanksi itu yang pertama jenis pelanggarannya. Pelanggaran yang disengaja itu tentunya kan sanksinya bakal lebih berat daripada pelanggaran yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua itu frekuensi pelanggaran. Jadi semakin sering nih kita ngelakuin kesalahan, itu tentu sanksinya juga bakal lebih berat. Dan yang ketiga jumlah pajak yang tidak dibayar. Semakin besar pajak yang nggak kita bayar, itu kan semakin menumpuk ya kurang bayarnya, dan ini akan mengakibatkan sanksinya juga semakin besar. Oke Mbak Mirna, ini hal yang paling penting gitu kan pada dasarnya. Sebenarnya langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan oleh wajib pajak agar mereka bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang ada? Jadi langkah yang harus diambil wajib pajak itu yang pertama pastinya dia harus paham apa hak dan kewajibannya. Kemudian mendaftarkan diri dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Yang ketiga, pastikan laporannya itu benar, akurat, dan lengkap. Kemudian yang keempat, simpan semua dokumen atau arsip terkait perpajakannya itu secara baik, karena kan itu pasti akan digunakan apabila dibutuhkan suatu saat nanti. Terus yang terakhir itu apabila dirasa masih mengalami kesulitan, wajib pajak bisa menggunakan konsultan pajak dalam pelaksanaan kewajibannya. Oke Mbak Mirna, selesai sudah pembahasan terkait dengan kepatuhan pajak pada podcast kali ini. Terima kasih sudah berbagi ilmu kepada Sobat IGTex. Sama-sama Mbak Hana, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat Sobat IGTex semua.
Baik Sobat IGTech, sudah selesai pembahasan materi terkait dengan kepatuhan pajak. Sebelum saya tutup podcast pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa dalam rangka kepatuhan pajak, wajib pajak harus memenuhi ketentuan perpajakan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, wajib pajak pun harus menjadi wajib pajak yang cerdas. Wajib pajak yang mampu memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Karena apabila wajib pajak tidak memenuhi hal tersebut, wajib pajak bisa dikenakan sanksi secara administratif. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat IGTech dapat mengunjungi sosial media kami di bawah ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Mirna. Sama-sama Mbak Hana. IGTech Tipland, Spirit of Improvement.